Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa dimanapun Anda berada, ayahanda, ibunda, para cabang dan agen-agen Jannah Firdaus yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang dua kota suci di dalam Islam, yaitu kota Makkah dan Madinah. Kedua kota ini memiliki peranan yang sangat penting, yang sangat vital di dalam sejarah, ya, karena di tempat itulah Rasulullah SAW lahir, ya, dan juga mengembangkan, menyampaikan dakwah, ya, risalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi jangan sampai hati kita ini kita tidak tanamkan rasa cinta terhadap Makkah dan Madinah. Jangan sampai hati ini tidak rindu ingin datang ke Makkah dan Madinah. Ya, kalaulah kita sudah pernah datang ke sana, pasti senantiasa terpaut pengen balik ke sana lagi insyaallah. Maka ayahanda, ibunda yang menonton video ini, yang belum pernah ke sana pun mudah-mudahan Allah ya segera panggil ke sana. Dan yang sudah pun insyaallah mudah-mudahan berangkat lagi bersama keluarga tercinta. Ayahanda, bunda tercinta dimanapun Anda berada, nah, seperti apa kota Mekah dan Madinah ini? Nah, Mekah adalah kota pertama yang disucikan, kota pertama yang dibangun. Makkah ini adalah yang pertama dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada ayatnya tuh, Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubaraka. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya sesungguhnya rumah yang pertama kali dibangun untuk manusia adalah Bakkah. Bakkah itu asal katanya ya kalau kita kan tanya Makkah ya, padahal Bakkah kalau bahasa Al-Qur'an itu Bakkah. Bakkah itu para ulama menafsirkan bahwasanya Bakkah itu tempatnya orang menangis. Jadi artinya itu Bakkah menangis. Ya. Makanya ketika teman-teman ya turun dari eskalator tuh, begitu menatap Ka'bah, belum sholat nih, belum ngapa-ngapain, baru natap Ka'bah sudah langsung bergetar hatinya sampai meneteskan air mata. Bahkan masih di lokasi begitu haji wada, ya begitu tawaf wada, teman-teman mau pulang, masih di lokasi tersebut sudah berdoa lagi, ya Allah mudah-mudahan saya bisa kembali ke sini lagi ya Allah. Ya, maka ayat ini menunjukkan bahwa Mekah adalah tempat pertama ya yang di muka bumi ini ya yang Allah bangun sebagai kiblatnya, sebagai kiblat umat Islam. Kalau kiblat pertama kan Palestina, Baitul Maqdis. Nah, yang ketika itu Rasulullah SAW sholat, ada namanya, teman-teman yang sudah pernah umroh, namanya Masjid Qiblatain. Masjid Qiblatain itu ya masjid dua kiblat, dua arah kiblat. Pertama ketika sholat Rasulullah sholat asar, nah, 2 rakaat pertama itu menghadapnya ke Palestina. Begitu naik ketiga keempat itu langsung putar arah menuju ke Makkah Al-Mukarramah. Nah, Mekah sebagai tempat perjalanan haji, nah, Makkah juga menjadi tempat pelaksanaan ibadah haji, yang dimana ini adalah salah satu rukun Islam kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala berkata dalam Al-Qur'an surah Al-Hajj, وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. Dan serukanlah kepada manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu, baik itu berjalan kaki ataupun mengendarai unta yang kurus dari penjuru dunia. Maksudnya ya dari ada naik kapal, dulu naik kapal, sekarang udah naik pesawat. Nah, dari segala penjuru dunia. Nah, Masya Allah, ini luar biasa ya. Maka teman-teman, ibadah haji ini bukan hanya kewajiban saja, tetapi juga kesempatan untuk membersihkan diri kita, memperkuat ikatan sosial kita antar umat muslim dari seluruh dunia,
kita jumpa sama siapa saja, yang dari warna merah, hitam, putih sampai ada semua di sana. Masya Allah. Maka itulah bahwasanya dalam pandangan Allah itu hanya satu, takwa. Bukan jabatan, bukan harta, bukan ketenaran, tetapi yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, inna akramakum indallahi atqakum. Pakaian kemuliaan. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang Madinah. Madinah itu tempat kota hijrah dan persatuan umat Islam. Ya. Jadi Madinah memiliki peranan penting dalam sejarah Islam sebagai tempat hijrahnya Rasulullah SAW dan para sahabat. Ya, dalam Madinah Nabi membangun masyarakat Islam yang pertama, dan masjid yang dibangun itu adalah Masjid Quba, masjid pertama yang dibangun. Jadi di sini sebagai umat Islam itu harus menjaga kesatuan, menjaga solidaritas. Apalagi zaman sekarang, Masya Allah, kita lagi dipecah belah. Maka jangan sampai kita terpecah belah. Kata Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwah faslihu baina akhawaykum, ya, wattaqullaha la'allakum turhamun. Ciri orang beriman ini itu adalah bersaudara. Fa aslihu baina akhwaykum, ya, wattaqullah. Jadi kalau misalkan ada orang yang berselisih paham, kamu harus merekatkannya lagi. Ya. Ciri orang yang beriman ketika ada yang berantem, dia melerai menjadi pihak yang ketiga, bukan malah menjadi kompor yang malah memang itu dia kurang, la ilaha illallah, naudzubillahi min dzalik. Janganlah menjadi tipe orang yang seperti itu. Maka kita sebagaimana perintah Nabi, mencontoh Rasulullah SAW, kita harus menjaga persatuan dan kesatuan, menjaga solidaritas kita sebagai umat Islam, karena itu menjadi pondasi penting kita dalam berdakwah. Nah, Madinah sebagai pusat pembelajaran, ya, tempatnya kota ilmu. Madinah menjadi pusat ilmu pengetahuan dan pendidikan. Banyak hadis dan ajaran Rasulullah disampaikan dari sana. Rasulullah SAW bersabda, Madinah adalah tanah suci dan tempat yang baik. Maka di dalamnya terdapat orang-orang yang Allah pilih. Bukan hanya yang tinggal di situ, tapi yang datang ke Madinah pun insya Allah orang-orang terpilih semua. Orang-orang yang baik. Nah, maka insya Allah mudah-mudahan yang umroh ataupun yang haji itu dia tersucikan dan kembali seperti bayi yang baru lahir insya Allah. Ya, jadi teman-teman, Madinah tempatnya orang berilmu, mau menuntut ilmu, di sanalah gudangnya. Ya, tempat belajar, pengembangan pemahaman agama yang lebih dalam, ya, qiraat, ya, menjadi jembatan untuk menyebarkan Islam ke seluruh penjuru dunia. Nah, lalu keberkahan Makkah Madinah ini seperti apa? Kedua kota ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kan bahkan pun ya kata Rasulullah, kalau orang sholat di sana saja udah bandingnya luar biasa, ratusan ribu banding ya 27 derajat lah kalau kita di berjamaah. Itu pun kalau berjamaah teman-teman. Itu pun kalau berjamaah. Kalau enggak berjamaah, innalillahi. Ya, jauh banget bandingannya. Nah, Madinah dan Makkah adalah kota yang penuh berkah dan pelindung dari Dajjal. Siapa orang yang berlindung di Makkah Madinah, maka akan terhindar dari Dajjal. Ini menunjukkan bahwa keberkahan Makkah dan Madinah meliputi perlindungan dari hal-hal yang buruk, menjadikan kota-kota ini tempat yang aman bagi umat Islam. Kalaulah sama Dajjal aja aman, insya Allah sama yang lain pun juga insya Allah aman juga. Jadi Makkah Madinah ini saling melengkapi teman-teman, saling melengkapi. Makkah sebagai tempat ibadah haji dan pusat keagamaan, sedangkan Madinah sebagai tempat pengembangan komunitas muslim yang beradab, ya, yang senantiasa menjaga solidaritasnya, ya, menjaga keharmonisannya, dan insya Allah itu akan membantu ekosistem dan pertumbuhan umat Islam yang akan senantiasa
terpancar daripada umat-umat yang ada di Madinah itu. Karena mereka adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Maka ayahanda bunda tercinta, sebagai kesimpulan, Mekkah dan Madinah memiliki kedudukan yang sangat penting di dalam sejarah dan kehidupan umat Islam. Mekkah sebagai kiblat kita, orang yang berhaji pun ke sana tak boleh tawaf selain pada tanah suci. Tanah Abang pun apalagi tak boleh. Ya, jangan sampai kau tawafnya di Tanah Abang, apalagi di Bundaran HI, tak boleh. Ya, maka kiblat kita di Makkah ini, maka jagalah, tanamkan hati kita untuk senantiasa cinta, menaruh rindu. Ya, nanti kita ya menangis bareng-bareng lah nanti di Makkah Madinah, tentunya bersama Jannah Firdaus. Ya, mari kita tingkatkan kecintaan kita, penghormatan kita. Ya, mudah-mudahan bisa berumrah lah tiap tahun lah, minimal sekali bersama keluarga insyaallah. Semoga kajian ini bermanfaat untuk teman-teman, ayahanda, ibunda, dan menambah kecintaan kita dan menambah wawasan kita tentang pentingnya Makkah dan Madinah. Insyaallah, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.